Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Generasi Pemuda Hijrah Podcast. Dan pada hari ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa, yaitu Dr. Yusef Solehudin sebagai Sekum MUI Kabupaten Purwakarta. Bagaimana Pak Yusef kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat selalu. Biasanya saya memulai perbincangan dengan bertanya bagaimana biodata Bapak ataupun kisah Bapak sedari kecil. Bisa diceritakan Pak? Pertama mungkin dari sisi sekolah mungkin ya. Sekolah saya seperti biasa SD, SMP, kemudian di Aliyah Almanat Purwakarta, terus kemudian S1 di Yayan Bandung, S2 di Unisma Bekasi, S3 di Unus Bandung. Unusman. Kemudian kiprah mungkin pekerjaan sekarang ini juga di Kementerian Agama, kemudian juga sekarang banyak mengabdi di masyarakat melalui organisasi-organisasi. Sekarang khususnya diberi amanah untuk mengawal MUI untuk 5 tahun ke depan. Subhanallah. Berbincang mengenai generasi Pak untuk tema kita hari ini. Menurut Bapak sendiri, bagaimana pendapat Bapak mengenai generasi pemuda, terutama yang ada di daerah Purwakarta ini? Ya. Yang pertama tentu setiap generasi memiliki tantangan yang berbeda. Tantangan itu sesuai dengan zamannya. Tentu saja dalam konteks sekarang tantangannya lebih rumit, lebih kompleks, lebih berat tantangan yang dihadapi oleh pemuda karena kita sedang melakukan loncatan peradaban dalam bentuk yang disebut dengan adanya era digital kata kuncinya, di mana terjadi proses banjir tsunami informasi. Tentu saja banjir tsunami informasi itu bisa yang positif maupun negatif. Nah tentu persoalan ini juga berefek pada pemuda. Tentu saja pemuda itu ada yang kemudian berprestasi, ada yang bagus, ada yang baik. Dia bisa mengembangkan potensi talentanya untuk bangsa dan untuk umat. Tetapi juga ada banyak pemuda yang kemudian terhantam dengan gelombang tsunami informasi negatif sehingga menimbulkan perilaku-perilaku yang mungkin negatif. Dan untuk konteks Purwakarta nampaknya juga ya sama, ada yang kemudian ekspresinya dia mampu namun sudahnya mah ngigelan zaman sehingga kemudian dia bisa beraktivitas dengan baik. Seperti komunitas pemuda hijrah ini, dia kan mampu membentengi dirinya, kemudian dia dalam pusaran yang sangat baik. Tetapi juga banyak yang kemudian dia tidak mampu menahan laju banjir tsunami informasi yang negatif itu sehingga terbawa arus gelombang itu menjadi perilaku-perilaku yang negatif. Karena memang sejatinya untuk perkembangan modern ini tidak bisa kita halang ya Pak ya. Karena akan terus meningkat dan terus meningkat. Nah, dalam perkembangan zaman ini yang tidak bisa kita halang, bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut Pak? Dimana pada bukan hanya di Purwakarta mungkin ya, tapi di Indonesia, di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mungkin untuk anak mudanya sendiri memang sudah tergerus alur modernisasi dengan digitalisasi tersebut. Dan memang dari survei yang diadakan kebanyakan memang bertumpu pada kenegatifan. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk hal tersebut? Ya, yang pertama bahwa era digital ini kan ibarat pedang bermata dua. Ya bisa digunakan positif, juga bisa digunakan negatif. Nah tentu bagaimana bisa meminimalisir pengaruh negatif itu. Tetapi memang sekarang ini yang muncul ke permukaan adalah dampak-dampak negatif yang menghantam kepada diri pemuda. Kita bisa lihat misalnya fenomena seks bebas, LGBT, fenomena apa yang dikenal dengan transgender dan lain-lain, kemudian fenomena seks bebas, narkoba, miras, tawuran, kriminalitas. Itu juga kan ada investasi dari gelombang tsunami digital ini. Nah ini sehingga muncul ke permukaan. Yang kedua tentu saja apa penyebabnya sehingga kemudian banyak saudara-saudara kita kalangan muda yang kemudian tidak mampu menahan laju tsunami banjir informasi yang negatifnya itu.
Saya kira ada dua ya penyebabnya itu. Yang pertama memang penyebabnya adalah kekuatan iman dan takwa, fondasi spiritual. Yang kedua fondasi pemikiran. Yang ketiga fondasi ilmu pengetahuan. Nah, ketika tiga elemen ini lemah, maka sangat mudah terseret kepada arus gelombang tsunami sosial budaya yang negatifnya itu. Nah, tentu tugas siapa membangun tiga kekuatan. Satu, kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan iman takwanya dari kalangan muda kita. Karena itu modal dasar untuk menghadapi badai tsunami informasi yang negatif. Yang kedua adalah tadi semangat spirit keilmuan kalangan muda. Yang ketiga adalah bagaimana dia bisa menemukan potensi untuk melesatkan potensinya menjadi sebuah raksasa. Karena dalam pendidikan, dalam istilah otak ada disebut dengan your brain like sleeping giant, bahwa otakmu itu bagaikan raksasa yang sedang tidur. Nah, tentu tugas siapa untuk membangun karakter pemuda seperti itu? Tentu di dalam pendidikan ada trio pendidikan. Ada trio pendidikan itu adalah madrasatul ula di rumah. Kemudian yang kedua adalah madrasah yang kedua di sekolah. Yang ketiga adalah madrasah masyarakat. Tiga madrasah ini harus kompak untuk membangun sikap-sikap positif, membangun fondasi-fondasi yang baik untuk kalangan pemuda itu. Nah, saya menyinggung perihal tentang LGBT, Pak. Ya. Di mana sendiri membaca di salah satu literatur bahwa sebenarnya untuk LGBT ini mereka tidak benar-benar menjadi gay ataupun sebagainya. Tapi mereka hanya mengikuti arus, Pak. Nah, mengikuti perkembangan zaman yang kalau mungkin dengan saya LGBT saya akan keren. Nah, di mana kan pusat keren? Ya, itu Pak, tren disebutnya. Di mana tren ini sangat dicari oleh para pemuda ya, apalagi untuk pemuda-pemuda yang masih di bangku SMA atau masih bangku sekolah karena masih haus akan like gitu Pak. Nah, ingin bertanya perihal bagaimana Bapak menyikapi LGBT tersebut atau sebuah tren tersebut? Ya, yang pertama kan gak lepas itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Ya. Faktor internal itu adalah faktor internal pada diri pemuda. Memang kita paham dalam jiwa muda selalu ada try, selalu ada ingin mencoba. Ya. Kemudian selalu dia ingin mencoba dan mencoba. Kemudian terjadi gejolak psikologis yang kuat. Tapi di situ ada titik lemah. Harusnya dia mencoba itu yang positif. Ya. Tapi dia mencoba hal-hal yang negatif. Nah, kemudian yang kedua, internal itu adalah kondisi keluarga. Bisa jadi ruang komunikasi pendidikan keluarga lemah. Misalnya, justru harusnya anak-anak pemuda itu dibuka ruang sharing, ruang curhat, karena mendidik pemuda itu tidak bisa dalam posisi subjek objek, tapi dia harus dalam posisi sebaya, lalu kemudian dia bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan. Bisa jadi ada masalah di sekolahnya, persoalan-persoalan aspek kepribadian ya, misalnya dengan teman sekolahnya. Dia tidak ada ruang komunikasi dengan orang tuanya, lemah. Sehingga dia mencari kompensasi keluar. Nah, ketika mencari kompensasi keluar, kita kan sudah di era digital. Semua menu kemaksiatan dan kebenaran itu ada di dunia digital. Nah, lalu ketika dalam situasi internalnya rapuh, kemudian dia melihat konten-konten yang menginspiringnya untuk menggiring ke LGBT, maka lengkap sudah dia sangat mudah ikut kepada hal seperti itu. Nah, tentu saja ini juga sangat berbahaya karena kondisi ini bisa menimbulkan efek-efek negatif berikutnya, yaitu aspek psikologisnya, aspek sosialnya, kemudian juga menimbulkan efek di mana dia tidak akan bisa berperilaku secara normal. Gitu. Sangat setuju sekali dengan apa yang Bapak katakan perihal dengan ya pemuda itu butuh ruang untuk mereka bercerita. Dan memang pada saat pemuda tidak ada ruang, maka mereka mudah terjerumus untuk mau positif atau itu yang dimaksud. Lalu dari Bapak nih selaku Sekum MUI dan penasihat generasi pemuda hijrah juga,
dengan adanya generasi pemuda hijrah ini menurut saya sangat membantu untuk membantu pada psikologis seorang pemuda terutama di daerah Purwakarta gitu Pak. Pendapat Bapak mengenai GPHP ini Pak? Atau generasi pemuda hijrah atau ada organisasi-organisasi lain yang menampung pemuda dalam segi hal positif gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, yang pertama ini adalah merupakan tantangan bagi semua komponen pendidikan. Ya. Karena untuk membangun pemuda tidak bisa pada satu lembaga saja. Seperti yang katakan tadi bahwa di dalam membangun karakter pemuda itu ada pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat. Sosial. Nah, masyarakat. Nah, ini tiga-tiganya harus membuka ruang. Pihak sekolah harus betul-betul membangun akhlaknya, harus betul-betul membuka ruang pelesatan potensi talenta pemuda, terus mengaping mereka, mengedukasi hal-hal yang negatif, pengaruh seks bebas, pengaruh narkoba, terus dikawal di sekolah. Nah, di rumah sebagai madrasah ula, karena waktunya sebetulnya antara sekolah dan rumah lebih banyak waktu di rumah, maka para orang tua itu harus mampu tadi membuka ruang komunikasi terbuka dengan para pemuda, sharing kemitraan dengan pemuda, karena banyak hal yang mesti diedukasi oleh orang tua, dampak positif A, dampak non positif B, kemudian. Nah, yang ketiga, masyarakat, diantaranya komponen organisasi. Itu termasuk adalah bagian dari faktor penentu pembangunan mental pemuda. Nah, ikatan banyak ya, ikatan pemuda itu ada yang di bawah ormas, ada yang di bawah masjid, ada yang betul-betul insidental, ada yang permanen gitu ya. Selama itu baik, itu menurut saya apresiatif. MUI sangat apresiatif. Dengan wadah pemuda yang ada, silakan itu dibuka ruang agar pemuda bisa menguatkan iman takwanya, menguatkan intelektualitasnya, dan mengembangkan talentanya. Sebab bisa jadi misalnya pemuda ini dekat dengan segmen emosional ikatan remaja di bawah ormas. Misalnya ada NU, pemuda di bawah Muhammadiyah, pemuda di bawah Persis, ya itu silakan itu. Dia dekat kemana emosionalnya. Tetapi ada juga yang melalui pendekatan tidak di luar ormas itu. Bisa saja ada yang lebih menarik. Jadi nanti pemuda diberi pilihan untuk memilih ruang untuk dia bisa menguatkan aspek-aspek kepemudaannya itu. Jadi semakin banyak organisasi-organisasi pemuda, maka semakin banyak sektor pendidikan masyarakat yang membangun mentalitas pemuda. Sehingga nanti pemuda dibuka ruang pilihan, mau ke pemuda hijrah mangga, mau ke pemuda yang di bawah ormas-ormas Islam mangga, mau di bawah LSM mangga. Yang penting tadi bisa membentengi diri dari pengaruh-pengaruh negatif. Yang kedua, pemuda bisa melesatkan potensinya. Dan yang ketiga, bisa menguatkan iman, takwa, dan akhlak berkarimah. Jadi saya kira MUI apresiatif, apalagi juga ada pemuda hijrah, silakan bergerak karena sudah di bawah naungan kita supaya bergerak sehingga nanti bisa menjadi sarana untuk hijrah para pemuda yang menjadi lebih baik. Pak, lanjut ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang mindset. M sudah banyak berkumpul dengan para pemuda, terutama khususnya di pemuda Purwakarta, bahwa memang digitalisasi ini sudah menjadi tsunami, sudah menggerus mindset mereka, dimana yang sangat menyedihkan dan urgensinya adalah mereka berpikir bahwa untuk mengikuti organisasi keagamaan atau baik dalam hal agama itu mengekang potensi mereka sebagai anak pemuda. Nah, itu menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak? Ya, yang pertama tadi ya bahwa tantangan yang dihadapi pemuda memang lebih berat. Terutama tadi kita berada pada fase gojul fikr, perang pemikiran dan perang mindset itu. Tentu ini perang mindset ini menjadi hal yang kunci yang menjadi tantangan pemuda masa kini.
Nah, maka karena itulah persoalan remaja itu bukannya persoalan remaja, tapi persoalan orang tua. Lebih banyak seminar tentang kenakalan remaja, padahal bisa jadi kenakalan itu terjadi karena kenakalan orang tua. Ya, jadi jangan kemudian ketika ada masalah remaja itu yang ditekankan oleh remaja melulu. Padahal bahwa tadi pendidikan itu milik 3 komponen besar. Satu komponen keluarga, yang di situ kepala sekolah dan gurunya adalah para orang tua. Kemudian kedua adalah sekolah juga membentuk, yang ketiga masyarakat. Nah, maka betul tadi mungkin mereka juga merasa tidak bisa, terutama yang di bawah-bawah ilma-ilma di DKM ya. Kadang-kadang misalnya DKM karena tidak membuka ruang kepada kalangan generasi muda, akhirnya terjadi mereka enggan ke masjid. Karena tidak diakomodir untuk dia membuka ruang ekspresinya. Itu strategi-strategi pendekatan ini jadi kata kunci di dalam bagaimana para remaja bisa masuk ke masjid. Bagaimana para remaja bisa ikut berhijrah untuk ke hal yang lebih baik. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun strategi pendekatan kepada mereka supaya dia mampu membuka ruang dirinya supaya dia bisa melesatkan talentanya. Karena memang untuk pendekatan ke anak muda sendiri sebenarnya yang menjadi masalah pada organisasi-organisasi kepemudaan Islam ini memang dari SDM-nya. Dimana banyak yang bilang SDM-nya ini kurang terbuka, kurang pintar dalam mengolah konten atau dan sebagainya. Padahal yang menjadi daya tariknya sendiri adalah konten yang menarik, di mana anak muda ini perlu ikatan emosional yang sesuai dengan dirinya. Karena anak muda kalau berpikir sedikit tidak sesuai, maka dia tidak akan mengikuti kan, Pak. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk organisasi-organisasi kepemudaan ini, Pak? Oh iya, ya ini dalam konteks ayat ada yang dikenal dengan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maksud saya bahwa ini menjadi tantangan bagi ormas-ormas pemuda. Bagaimana dia membangun kesaksiannya supaya menjadi pintu para pemuda cinta kepada organisasi kepemudaan tersebut. Jadi organisasi pemuda harus memoles dirinya supaya betul-betul memiliki daya tarik, memiliki magnet yang bagus. Jadi secara real, secara sosiologis, maka ormas-ormas pemuda itu harus mempercantik dirinya. Bagaimana dia menjadi ormas yang cantik sehingga pemuda-pemuda bisa berkenan untuk masuk ke organisasi pemuda itu. Secara real terjadi fastabiqul khairat. Gitu ya, misalnya ormas di bawah pemuda ormas, di bawah pemuda NU, di bawah pemuda Muhammadiyah, Persis, itu menjadi tantangan tersendiri. Di samping memang ada organisasi pemuda non-ormas. Ya, nah di situ terjadi satu fastabiqul khairat. Ketika si ormas kepemudaan misalnya non-ormas lebih seksi, lebih cantik untuk bisa menjadi magnet kalangan generasi muda, sangat bisa aja lebih banyak, dan itu tidak masalah. Dan itu yang menjadi tantangan bagaimana organisasi muda itu bisa mempercantik dirinya sehingga kemudian para pemuda berlabuh di situ. Nah, disitulah yang menjadi tantangan bagaimana para komponen pemuda hijrah mengcreate, ya, kemudian mengendorse, membuat konten-konten yang betul-betul menjadi dahaga menjadi obat untuk kalangan pemuda. Nah, disitulah tantangan untuk ormas-ormas pemuda. Karena tadi saya katakan bahwa setiap orang punya segmen-segmen emosional tertentu. Tetapi bahwa ketika segmen emosional tertentu itu didesain dengan menarik, maka itu akan lebih banyak tergoda. Ya, karena latar sosiologisnya itu dari NU, maka dia cenderung milih ke ormasnya. Dari latarnya dari Persis, dia cenderung ke latar kepersisan. Muhammadiyah cenderung ke Muhammadiyah. Itu no problem. Yang penting adalah bagaimana dia bisa mencoba mengisi tarbiyah di masing-masing ormas itu menguatkan spiritualitasnya, intelektualitasnya, dan potensinya dia bisa kembangkan. Jadi
Ini tantangan sebetulnya bagi kalangan organisasi atau komunitas pemuda, bagaimana dia bisa mempercantik masing-masing itu agar betul-betul menjadi rumah Bagi yang anak muda. indah bagi anak-anak muda. Harusnya memang untuk, karena pada zaman sekarang tuh ada dua jihad katanya Pak. Ya, ya. Kalau menurut masyarakat ada dua jihad, karena yang pertama ya jihad yang sering kita lakukan, gitu. Yang kedua jihad digitalisasi. Nah, di mana peran organisasi ini bisa masuk ke dalam jihad digitalisasi ini, karena dunia maya memang lebih banyak disambangi ketimbang memang apa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sendiri, gitu. Seperti itu Pak. Itu menurut Bapak bagaimana kalimat dari jihad digitalisasi? Oke. Ya, itu jihad itu kan kata kuncinya adalah mengerahkan segala kemampuan untuk kebaikan kan begitu. Tidak harus dipahami mana jihad itu ayat Alkitab, dan termasuk yang paling fundamental adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, tentu yang pertama tahapannya adalah bagaimana para pemuda ini bisa jihadun nafsi yang kuat. Karena itu menjadi kunci. Ketika jihadun nafsinya keren, maka nanti ekspresinya pun akan keren. Tapi ketika para pemuda tidak mampu menaklukkan nafsu-nafsunya, maka dia nanti ekspresinya pun akan negatif. Nah, yang kedua tentu kita dorong bahwa tidak hanya kita berjihad di digital saja. Seluruh aspek kehidupan yang dimiliki pemuda itu harus jihad. Maka jihad multi aspek ini penting. Artinya bagaimana nanti pemuda berkiprah di talentanya masing-masing sesuai dengan basis kecerdasannya. Ada yang mungkin nanti basis kecerdasannya logik matematik, dia seorang matematikawan. Kemudian nanti ada basisnya jasmani yang kinestetik, dia menjadi olahragawan. Kemudian ada juga yang kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan seni, dia dengan seninya. Jadi yang kedua menurut saya paling utama adalah bagaimana jihad multi aspek. Dia bisa mengembangkan seluruh potensinya, tapi di situ dia tetap harus punya peranan untuk mengajak pemuda untuk menjadi lebih baik. Kan banyak yang kemudian dia di talentanya justru menjadi alat efektif untuk jihad. Jihad mengajak, misalnya dia ternyata prestasi dalam olahraga itu bisa menjadi ikon untuk mengajak mereka menjadi lebih baik. Jadi dorong mereka supaya kuat di berbagai talenta dan potensinya, tetapi harus dibalut dengan misi dakwah semuanya. Mau jadi penyanyi terkenal, tapi dia punya balutan dakwah. Nah, yang ketiga saya setuju bahwa ada sekarang istilah jihad digital. Nah, karena apa? Karena seluruh dunia maya itu ada dua misi. Satu misi adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kubu yang pertama. Kubu yang kedua adalah ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini berhadapan sekali itu di dunia maya. Satu kubu yang memerintah kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Satu kubu memerintah pada kejahatan, ya, mencegah pada kebaikan. Nah, kita berada di kubu mana? Tentu kita berada di posisi ammar ma'ruf nahi munkar. Maka disitulah konteksnya lagi-lagi fastabiqul khairat. Bagaimana berlomba antara konten website yang mengarah kepada kejahatan dengan konten yang mengarah kepada kebaikan. Tantangannya adalah tadi mengemas, bagaimana mengemas digitalnya lebih menarik. Sehingga betul-betul konten itu menjadi hidayah center bagi orang yang melihatnya. Jadi saya kira ini tantangan kita semua. Kalau kemudian udah hijrah, kemudian mengambil posisi di amar ma'ruf nahi munkar, maka nanti akan sebagai kekuatan penyeimbang di tengah konten-konten pornografi, gerakan syahwat merdeka, LGBT. Nah, kita harus tampil penyeimbang terhadap konten-konten kemaksiatan. Walaupun tantangannya cukup berat, persoalan SDM dan lain-lain. Nah, berbicara mengenai bidang, nah tentu saja bidang ini banyak dikagumi oleh para pemuda. Dan ada salah satu yang menarik nih Pak, perihal dari bidang olahraga, di mana Muhammad Salah, pemain Liverpool, itu menjadi
pengaruh besar. Betul. Di mana kebanyakan di Inggris sana memang masuk Islam gara-gara bidang sepak bola tersebut. Mungkin yang Bapak maksud itu mungkin. Nah, itu. Sangat Jadi ketika orang berprestasi di bidangnya itu akan mudah menjadi alat dakwah. Misalnya fenomena Muhammad Ali itu bisa merekrut beberapa orang dari kalangan selebritis yang kemudian masuk Islam. Kemudian Muhammad Salah, kemudian banyak selebritis olahraga yang itu menjadi efektif untuk dakwah. Ya, misalnya gitu. Karena dia public figure, ucapannya digugu dan ditiru. nah, Nah, jadi saya kira tadi dakwah itu harus multi aspek. Dakwah itu harus multi posisi. Dakwah itu harus multi talenta. Jadi kalaupun ada sekarang dengan dakwahnya kalangan selebritis olahraga, mengapa tidak didorong saja mereka berprestasi di bidangnya. Lalu dia harus punya misi untuk melakukan ini, melakukan kebaikan dan dakwah. Saya ketika Ronaldo mencoba menyingkirkan bir dalam pesta itu kan efeknya luar biasa. iya. Daripada gegorokan seorang ustaz, itu ternyata efeknya Lebih kencang. efektif, lebih kencang dibandingkan. Nah, saya kira tadi betul. Organisasi pemuda harus menjadi rumah pengembangan aneka potensi multiple intelligence. Jadi tidak semua orang harus bisa jadi ustadz kan. Iya. Dorong mereka untuk berhebat di potensinya masing-masing, tapi dia ada misi kerasulan. Tablignya harus jalan. Dan itu menjadi penting. Dan ini juga membuktikan Pak bahwa memang Islam itu tidak mengekang. Betul. Ya. Malahan Islam itu memang membantu dalam semua bidang. Namun dalam semua bidang ini harus ada sisi spiritualitasnya. Betul. Nah, untuk terakhir motivasi dari Bapak untuk teman-teman pemuda di Purwakarta. Ya, quote it untuk para pemuda itu pertama adalah kuatkan spiritualitas iman dan takwa, kuatkan literasi keilmuan. Yang ketiga, lesatkan seluruh kemampuan potensi yang Anda miliki, dan semua potensi dan kemampuan kecerdasan itu harus menjadi modal untuk dakwah. Karena dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim, bukan kewajiban salah satu komponen tertentu. Sehingga apapun kamu berekspresi, ada misi dakwah di dalamnya yang mengajak kebaikan pada Islam kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-teman diskusi pada hari ini, di mana daging sekali diskusinya pada hari ini, dan terima kasih banyak pada Pak Dokter yang sudah mau berbincang dengan teman hijrah di Purwakarta ini. Terima kasih. Saya M undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.